wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Silakan untuk yang berikutnya adalah ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Silakan berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin doa dulu sebelum kegiatan belajar mengajar hari ini kita mulai. Baiklah kawan-kawan, baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan gambaran belajar masing-masing berdoa di kita. Kasih dengan berdoa semoga hari ini kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran mapel sejarah hari ini ya, ini Bu Vita ada masukan ya. Dibiasakan masuk kelas itu sepatu dilepas di rak ya, terus kemudian sampah-sampah yang piket dari yang ada di lokasi ini dibiasakan sebelum KPM, tidak hanya mapel sejarah saja, dirapikan dulu ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Apabila tempat belajar kita bersih dan nyaman, kita juga menerima pelajaran juga ini ya mudah dan lancar seperti itu, dan kalau tempatnya bersih kan enak dipandang ya kan seperti itu. Oke, Bu Vita absen dulu ya. Oke, absen dulu. Mbak Aisyah ada ya. Kemudian Aisyah tadi kenapa tadi? Dispen karena ada kegiatan sekolah ya. Kemudian Alvino, mana Alvino? Ya. Anin dia ya. Arga ya. Afif ya. Budi Bayuni, Dogi Sioso sakit ya. Kita doakan ya teman kita ya yang sakit bisa sembuh ya. Muhammad Hasbi Al-Ghazali sakit. Muhammad Aksana Bilha sakit. Deva Haidar Iqbal Nabi Mata Angin Nabila Mamara Masifon. Sebelum pembelajaran kita mulai ya, silakan hari ini bisa menyanyikan lagu kebangsaan biar kegiatan belajar mengajar hari ini tambah bersemangat seperti itu ya, tambah memotivasi meningkatkan belajar kita hari ini. Silakan semuanya berdiri dan Mbak Hana bisa untuk dirijen ya. Silakan menyanyikan lagu hari ini. Berdiri semuanya Mbak, tolong berdiri semuanya Mas ya. Ayo, sudah sarapan toh hari ini toh, semuanya toh. Ya, terima kasih, bisa duduk kembali. Tepuk tangan. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Siap? Nggak ngantuk ya? Ngantuk nggak? Ada yang ngantuk nggak? Angkat tangan mana? Angkat tangan. Ngantuk nggak? Sudah sarapan? Ya, kita yel-yel dulu ya. Kalau bilang SMK bisa, SMK hebat, SMK Raden Umar Said luar biasa. Yo, SMK bisa, SMK hebat, SMK Raden Umar Said luar biasa. Tepuk tangan ya. Ya, oke. Ya, udah semangat, kita senang ya. Ini kegiatan belajar mengajar hari ini tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan pengamatan melalui literasi digital, peserta didik mampu menganalisis hasil akulturasi kebudayaan yang budaya di Indonesia ya, berupa bangunan, seni rupa, seni ukir, seni pertunjukan, seni sastra, seni aksara dengan baik. Itu harapannya ya, tujuan pembelajaran di hari ini. Kemudian dengan kegiatan diskusi, nanti ada diskusi ya.
Dan pengamatan melalui literasi digital, peserta didik mampu membuktikan bentuk akulturasi kebudayaan hidup Buddha. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini dengan melakukan kegiatan diskusi dan unjuk kerja secara berkelompok, peserta didik mampu membuat infografis dengan aplikasi Canva. Ya, kemarin kita udah nawarin. Ini nanti LKPD-nya mau dibuat apa gitu kan? Ya pakai Photoshop bisa, Corel bisa, ya kan? Gitu. Kesepakatannya nanti bagaimana? Kan seperti itu. Itu tujuannya ya, Mbak ya. Hari ini bisa dipahami ya tujuan hari ini ya. Kemudian next. Oh iya, kemarin Bu Vita sempat menyebarkan asesmen diagnostik ya lewat grup kelas ya. Saya sudah pantau, terima kasih sudah pada mengerjakan ya untuk diagnostiknya. Oke. Untuk pretest kemarin Bu Vita memberikan soal ini ya. Yang pertama, pengaruh Hindu Buddha dari India terhadap Indonesia dalam bidang kebudayaan dapat dilihat dari apa saja kemarin? Siapa yang bisa jawab? Siap, kita evaluasi untuk kemarin. Seberapa jauh sih kalian ini kemarin, materi kemarin ini pemahamannya? Ya namanya siap, Mbak Sapin? Indi. Pengaruhnya yaitu dibangunnya candi-candi bercorak Hindu Buddha, penggunaan kalender saka, banyak seni patung sebagai perwujudan penghormatan kepada dewa, dan penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Terima kasih. Tepuk tangan buat teman kalian yang hari ini menjawab. Ya. Achievement dan Achievement itu apa kemarin? Masih ingat? Halo. Gunakan smartphone ya anak-anak ya untuk mencari jawaban dari pertanyaan guru, ya kan? Seperti itu. Ya, achievement dulu itu teknik pembuatan logam dengan teknik tuang ya. Itu dituangkan pada apa? Cetakan ya. Yang terbuat dari batu yang di dua sangkuk yang terbuat dari batu. Jadi ada cetakan yang dari batu itu, kemudian cetakan logam dimasukkan, kemudian didinginkan, itu namanya achievement baju. Kemudian di valve, masih ingat di valve apa? Di valve itu ya kan ini pembuatan alat logam dengan teknik tuang, tapi cetakannya menggunakan bahan dari lilin atau lapisan lilin. Itu kita mengingatkan kembali pelajaran kemarin. Tepuk tangan semangatnya mana? Ayo. Iya, kita ada sebuah pertanyaan pemanik ya. Karena ini apa yang disebut dengan akulturasi? Berikan contoh akulturasi budaya di Indonesia. Ya silakan. Ya. Masuk sini nggak? Masih. Iya. Akulturasi itu apa? Kemudian apa? Contoh akulturasi budaya di Indonesia itu bagaimana? Contohnya apa aja? Kalau kalian akulturasi budaya adalah kepadanya dua kebudayaan yang menyatu tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan itu sendiri. Contoh akulturasi budaya yaitu menara Kudus yang merupakan hasil akulturasi antara Islam dan Hindu. Kaligrafi hasil akulturasi budaya perpaduan antara tulisan Arab dengan kebudayaan Indonesia. Kemudian Candi Borobudur yang merupakan hasil akulturasi budaya antara Hindu Buddha dengan kebudayaan Indonesia. Yang terakhir, Gambar Kromo. Kesenian ini merupakan contoh akulturasi budaya Indonesia dengan Tiongkok. Pertama juga teman kalian ya dalam tadi akulturasi antara dua budaya yang berbeda, mengambil budaya yang lain yang untuk memajukan budaya bangsa tanpa meninggalkan budaya asli. Contohnya apa? Menara ya. Menara Kudus mana ya? Menara Kudus itu wisata edukasi yang tidak pernah sepi dari pengunjung. Kalau
kaligrafi itu juga hasil kebudayaan perpaduan antara akulturasi dari Arab dan budaya Indonesia. Kemudian Candi Borobudur ini adalah perpaduan akulturasi dari budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia. Bukan yang tadi tadi apa? Gembang ngomong tadi ya. Apa mbak yang tadi? Gembang ngomong ini adalah perpaduan akulturasi dari Tionghoa dengan kebudayaan Indonesia. Tepuk tangan. Ya, pada bidang arsitektur dalam pembangunan candi hanya ada batu yang disusun tanpa perekat. Kenapa pada candi di Jawa Tengah bisa berdiri menjulang tinggi dan bisa tersaring sampai sekarang? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak. Saya tempat tangan ya, udah temen ya yang macam. Pertama, karena ada sistem kain yang baru untuk gaya vertikal dan horizontal. Yang kedua, bentuk bangunan yang makin berlebihan. Terus yang ketiga, pemakaian bahan batu bertumpuk yang beratur untuk kestabilan bangunan tadi dari dia. Terus yang keempat ya, candi. Fungsi candi tadi untuk apa tadi? Untuk pemakaman tempat ibadah dan pengajian suci ya. Kemudian dilihat dari arsitektur candinya ada candi, tubuh loka, terus tubuh candi apa tadi? Tubuh loka, puncak candi apa tadi? Swaloka. Iya, kita punya tadi ya. Apa tadi? Kesucian jiwa, alam dunia mana? Terus yang terakhir apa tadi? Puncak candi artinya apa tadi? Tetap tangan jatuhnya. Perpaduan antara dua budaya mengganti total budaya yang asli dengan budaya dari daerah lain yang meninggalkan budaya asli, mengganti total dengan kebudayaan baru, gitu ya. Tepuk tangan buat Mbak Bening ya. Oke, yang ketiga, meskipun masyarakat Indonesia sudah menganut agama Hindu, tetapi masih nampak pengaruh unsur kebudayaan asli Indonesia. Siapa yang mau menjawab nomor 3? Ya, silakan maju sini Mbak, maju sini. Mbak Regina. Ya. Meskipun masyarakat Indonesia sudah menganut agama Hindu, tetapi masih nampak pengaruh unsur kebudayaan asli Indonesia lainnya, yaitu berupa yupa yang menyerupai pendirian, yaitu menhir. Apa itu menhir? Kamu nyebut menhir harus tahu. Menhir itu apa ya? Tidak tahu. Menhir itu apa tuh? Tiang tugu batu yang digunakan untuk menyembah roh nenek moyang. Itu salah satu hasil kebudayaan dari apa kemarin? Megalitikum ya, hasil kebudayaan. Oh sudah, materinya sudah kemarin kok ya, lupa ya, jangan lupa ya, jangan dilupain ya yang kemarin ya. Ini belajarnya ditingkatkan lagi ya Mas ya Mbak ya. Oke, yang keempat, perwujudan akulturasi Indonesia dan Hindu-Buddha pada sistem kepercayaan dapat dilihat dari apa ya? Dapat dilihat dari apa? Yuk. Oh, siapa ini? Mas, siapa ini? Mas. Dapat dilihat dari upacara keagamaan yang menggabungkan unsur pemujaan roh nenek moyang dengan tata cara upacara keagamaan Hindu-Buddha. Ya, terus yang berikutnya, kalau dulu tuh kita mengenal agama apa aja ya, teman-teman ya di sini ya. Apa Mbak yang terakhir tadi? Gambang Kromong itu adalah perpaduan akulturasi dari Tionghoa dengan kebudayaan Indonesia. Tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Queen Ramani Wijaya. Kalau bisa. Pertama, karena ada sistem kaitan batu untuk gaya vertikal dan horizontal. Yang kedua, bentuk bangunan yang semakin logik ke atas. Terus yang ketiga, pemakaian bahan batu bertumpuk yang berat turut mendukung kestabilan bangunan candi di Jawa Tengah. Terus yang keempat, catatan sejarah mengatakan bahwa di Indonesia banyak kerajaan zaman dulu yang berlatar belakang Hindu Buddha. Oke, terima kasih. Pada dasarnya candi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Kaki candi disebut dengan Burloka yang berarti alam dunia fana. Tubuh candi disebut dengan Burwaloka dengan arti alam pembersih jiwa, dan puncak candinya disebut dengan Sarwaloka yang berarti alam jiwa suci. Ya, candi. Fungsi candi tadi untuk apa tadi? Untuk pemakaman, tempat ibadah, dan pemandian suci ya. Kemudian dilihat dari arsitektur candinya, ada kaki candi, Burloka, terus tubuh candi apa tadi? Burwaloka, puncak candi apa tadi? Yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, bagian-bagian candi dan stupa merupakan unsur-unsur dari India. Dan bentuk-bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur budaya Indonesia asli. Bentuk akulturasi yang kedua adalah seni roka dan seni bukit. Masuknya pengaruh India juga membawa pengaruh pada perkembangan dari seni roka. Itu loh, tampil untuk jawab tampil itu, tampil analisis, mencari jawaban. Ya, literasi digital lewat laptop atau handphone kalian. Ada kesulitan di sini? Ada? Ya. Kelompok berapa ini? Udah, cukup jelas ya. Jadi peninggalan akulturasi yang dipuja di Indonesia bentuk peninggalannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, tambah semangat ice breaking dulu ya. Ya, biar tambah semangat ice breaking dulu ya. Ini aku punya tepuk semangat. Teman-teman bisa ikutin gerakan aku ya. Duduk enggak apa-apa. Kalau aku bilang semangat 1, gini. Semangat 2, semangat 3, habis itu aku bilang semangat 1, 2, 3, jawabnya gini. Sudah paham teman-teman? Sudah ya? Ya, tepuk tangan dong. Ayo. SPI-nya ayo, jelas ya, silakan. Terus breathing. Semuanya semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yang pertama bentuk kegiatan adalah bangunan, dan uraian analisis adalah candi-candi Indonesia mencerminkan perpaduan Hindu Buddha dan budaya asli, mencerminkan adat stabilitas masyarakat Nusantara. Dengan demikian,
Akulturasi Seni Ukir Nusantara dan Hindu Buddha menciptakan warisan seni tak terbatas usia yang memperkaya budaya Indonesia, saking menjaga keberlanjutan dan keberagaman warisan Hindu Buddha. Yang terakhir adalah seni pertunjukan. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tidak hanya terlihat dari bentuk bangunan, tapi juga dari perkembangan seni pertunjukan seperti wayang, tari, dan musik. Zaman Hindu-Buddha membawa kemajuan dalam seni pertunjukan. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau nanggepin? Halo, silakan. Dari presentasi kelompok 1, silakan. Bagaimana jalur masuk Hindu-Buddha ke Indonesia? Bagaimana jalur masuk Hindu-Buddha ke Indonesia? Bagaimana jalur masuk Hindu-Buddha ke Indonesia? Bisa saling membantu ya, berjawab jawaban temannya ya. Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan dibawakan oleh pedagang dan pendeta yang berasal dari India dan Tionghoa. Masuknya ini memasuki 2 jalur, yaitu jalur darat atau jalur Sumatera Utara dimulai dari Tibet, kemudian mengarungi ke utara hingga sampai ke Tiongkok, Korea, Jepang, dan terus lanjut ke jalur selatan dimulai dari India Utara menuju ke Bangladesh, kemudian mengarah ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan mengarah ke Indonesia. Untuk jalur laut, selain melewati jalur darat, penyebaran Hindu-Buddha melalui jalur laut. Jalur ini sangat identik dengan rombongan dagang, dan biasanya rute perjalanan jalur laut dimulai dari India, kemudian ke Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan berhentian terakhir di wilayah Indonesia. Seperti itu Mbak, bagaimana Mbak? Bisa diterima ya? Ya. Kelompok lain, ada yang mau nanggepin? Ada nggak? Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Nanti apa yang sudah bisa kalian tangkap atau apa yang sudah bisa kalian dapatkan dari pembelajaran dari ini bersama Bu Vita. Ayo, sebagai refleksi kalian. Dari ini kalian sudah mendapatkan apa sebagai refleksi? Halo, siapa yang diojak? Namanya siapa Mas? Apa yang sudah kalian dapatkan atau pahami dari materi dari Bu Vita? Yang kita pahami dari materi akulturasi budaya Hindu-Buddha yaitu pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, banyak kerajaan yang berlatar belakang Hindu dan Buddha. Bangunan yang dibangun kerajaan Hindu-Buddha biasanya berupa candi. Candi berfungsi sebagai tempat ibadah, pemakaman, sebagai tempat pemandian suci. Bagian-bagian candi yaitu kaki candi atau burloka, berarti alam dunia panah. Tubuh candi atau luar loka, alam pembersih jiwa. Puncak candi atau swaloka, alam jiwa suci. Beda candi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Candi Jawa Tengah memiliki tubuh tambun yang dihiasi dengan kalamagara atau wajah raksasa. Candi Jawa Timur memiliki tubuh ramping, biasanya sederhana. Kedua, seni rupa dan seni ukir. Seni rupa Hindu-Buddha memberikan pengaruh terhadap seni ukir atau relief dan makaran. Ketiga, seni pertunjukan. Pertunjukan yang berkembang pada zaman Hindu-Buddha seperti seni wayang, seni tari, seni musik, atau gamelan. Keempat, seni sastra dan aksara. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallava dengan bahasa Sanskerta. Tapi sudah bisa memahami ya Mas materi ini ya? Bisa nggak? Alhamdulillah. Next ya, kesimpulan. Siapa bisa menyimpulkan dari penayangan video penjelasan dari Bu Vita, diskusi tanya jawab
yang bisa disimpulkan apa? Settingan KB kok. Berapa? Saya untuk kesimpulannya masuknya hidup dan mengendalikan pengaruh kehidupan masyarakat Indonesia dan menyatukan budaya hidup Buddha dengan budaya Indonesia. Meskipun memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia, adanya akulturasi budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka akan budaya baru. Itu ya sebenarnya tapi sebelum kita akhiri untuk pembelajaran rencana pembelajaran berikutnya nanti di pertemuan minggu depan ya, rencana pembelajaran minggu depan yaitu apa? Dengan laporan analisis yang sederhana tadi berupa tabel analisis, ada juga tabel tadi ya, peninggalan keturunan Buddha itu apa aja, analisisnya apa, kemudian bentuknya apa, nanti dituangkan dalam apa? Pembuatan infografis dengan aplikasi Canva. Di minggu depan kita akan memberikan tutorial tata cara atau penayangan video atau dari penjelasan dari kita tentang tutorial tata cara pembuatan infografis dengan menggunakan aplikasi Canva. Untuk hari ini ya teman-teman ya, ini harapan kita ya ketika kalian misalnya ya ini kita ada pembelajaran, ada sejarah hari ini ya, malunya harus belajar dulu ya menjawab pertanyaan kita, ada yang terdiam ya. Jadi untuk lebih antusiasnya lagi nanti ketika ada pembelajaran sejarah malamnya dipelajari. Jadi apa-apa yang sudah dipelajari kemarin malamnya dipelajari kembali. Bersedia ya teman-teman ya? Bersedia ya? Bersedia. Ya. Demikian pembelajaran Bu Rita pada siang hari ini. Apabila Bu Rita ada tutur kata atau dalam penyampaian materi secara sengaja atau tidak sengaja ya ini ya ada kekhilafan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu minggu depan, kita tambah semangat dulu ya untuk yel-yelnya ya.